Selamat siang semua kakak-kakak dan abang-abang, rekan-rekan media yang ada di Medan. Selamat datang ya di acara rebranding OCBC Indonesia. Horas katanya harus kasih sapaan lokal ya. Di Horas bang, Horas kak gitu. Ya. Tentu pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya kita semua hari ini semuanya sehat ya, dapat berkumpul di acara OCBC Indonesia di Hotel Adi Mulia ini. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Mary Suryani selaku Region Head OCBC Indonesia. Mudah-mudahan nggak salah sebut ya Pak, kadang-kadang mesti suka OCBC NSP gitu ya. Jadi ini udah OCBC Indonesia. Mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan dan sangat berterima kasih atas kehadiran semua bapak-bapak dan rekan-rekan di acara kami yang sangat spesial hari ini. Acara kita hari ini juga didatangi oleh junjungan kami Ibu Jenny Hartanto ya selaku National Region Head Network B, National Network Head B yang mengepalai wilayah di luar Jabodetabek Jakarta. Jadi ibu ini nanti pegangnya di luar Jakarta ya. Orangnya kecil tapi pegangnya banyak ya. Kami sekali lagi menyampaikan rasa terima kasih kami dan senang sekali hari ini dapat berkumpul di dalam acara media gathering OCBC Indonesia di Medan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, dan tentunya sehat finansial. Amin ya. Rekan-rekan media, bulan ini tepatnya pada tanggal 14 November 2023, seperti yang tadi disebutkan Ibu Rani, Bank OCBC NSP telah resmi memperkenalkan OCBC sebagai merek dan logo terbaru. Dan itu berlaku di seluruh Indonesia, termasuk di Medan. Sebelumnya perubahan merek dan logo menjadi OCBC itu juga sudah diumumkan di secara mendunia ya, seperti di Singapura, di Malaysia, di Hong Kong dan Macau. Dan itu sudah berlaku di 3 Juli ya. Jadi kita menyusul di wilayah Indonesia. Perubahan logo dan merek ini mendorong kami untuk tentunya terus naik level di dalam memberikan layanan perbankan dan non perbankan ya kepada nasabah individu maupun nasabah bisnis yang ada di Kota Medan. Pastinya OCBC Indonesia akan terus tumbuh tentunya OCBC Indonesia tidak akan tumbuh sebesar sekarang tanpa dukungan dan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan termasuk dari bapak-bapak dan ibu-ibu rekan-rekan media. Nah, kami sangat bersyukur sudah dibantu untuk mempublikasikan setiap inovasi dan informasi yang terkait dengan Bank OCBC. Untuk itu, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan media. Terima kasih ya dukungannya. Langsung saja membahas lebih lanjut, memperkenalkan lebih dekat lagi OCBC Indonesia. Untuk itu, saya akan langsung aja mengundang Ibu Jenny Hartanto, National Network Head OCBC Indonesia, untuk menjelaskan tentang OCBC Indonesia kepada kita semua. Kepada Ibu Jenny, dipersilakan. Horas Bapak Ibu rekan media sekalian, terima kasih ya siang ini sudah datang di acara media gathering kita ya, karena tadi teman-teman, saya panggil teman-teman aja deh daripada Bapak Ibu ya, sudah lihat ini ya acara kita yang sudah kita launching 14 November kemarin di Jakarta, sangat meriah. Kebanggaan itu kita tidak pengen hanya di Jakarta saja, kita juga pengen berbagi ke teman-teman di daerah juga ya, salah satunya di Medan. Makanya hari ini teman-teman kita undang ya untuk kita sharing kebanggaan ini ya. Mungkin tadi sudah dari Bu Mary, dari Rani sudah perkenalkan saya, tapi saya sekali lagi izinkan perkenalkan diri juga ya. Nama saya Jenny Hartanto, selaku National Network Head ya. Saya membawahi region atau wilayah-wilayah di bisa dibilang di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Bali dan Nusa Tenggara ya. Jadi hari ini senang sekali ketemu Bapak Ibu kalian ya. Mungkin hari ini
datang hari ini diundang ngomongnya OCBC NISP sudah ganti logo, ganti merek jadi OCBC gitu. Tapi mungkin di antara teman-teman semua pada OCBC NISP juga yang mana juga mungkin ada belum kenal juga gitu, belum terlalu familiar juga. Jadi mungkin izinkan saya kilas balik dulu. Oh, OCBC NISP seperti apa hingga hari ini menjadi OCBC, ya. OCBC itu salah satu bank tertua di Indonesia loh. Kita ini umurnya sudah lebih dari 82 tahun. Kita lahir di Bandung tahun 41, ya, hingga sampai dengan 82 tahun kita tumbuh sangat sehat, berhasil melewati berbagai krisis global, krisis nasional, krisis ekonomi sosial sudah kita lewati. Kenapa? Karena kita selalu melakukan perubahan, kita selalu berinovasi, ya, seperti yang hari ini kita lakukan. Jadi kalau saya mungkin sebutkan sepanjang dari kita lahir tahun 41 sampai hari ini, beberapa milestone atau perjalanan penting yang kita sudah lewati, yaitu ya pada saat 41 dulu lahirnya masih namanya NISP. Ya mungkin pada tahu ya, basisnya di Jawa Barat. Terus kemudian tahun 81 kita menjadi Bank Devisa. Terus di tahun 94 kita tercatat di Bursa Efek. Terus kemudian di 2008 yang pada saat itu OCBC Singapura menjadi pemegang mayoritas saham kami, jadi 85%. Kita berubah dari NISP menjadi OCBC NISP di tahun 2008. Dan perjalanan itu terus hingga 14 November 2023 dari OCBC NISP kita berubah logo dan merek menjadi OCBC sebagai bagian dari inisiatif grup. Tetapi nama legal kami yang tercatat di OJK maupun di Bursa Efek tetap PT Bank OCBC NISP. Jadi gedung kami ini benar-benar green building, sudah mendapat penghargaan sebagai green building level 2 dari IFCH. Ya, jadi memang benar-benar sudah kita desain juga menjaga lingkungan hidup. Ya, ini oke. Jadi ini yang sudah kita lakukan di 14 November kemarin, ya, perubahan logo dari OCBC NISP ke OCBC, begitu juga dengan divisi lainnya seperti di Syariah pun menjadi OCBC Syariah. Ya, tadi saya sudah sempat mention bahwa perubahan ini tidak mengubah nama legal kami, tetap OCBC NISP Tbk, ya. Terus juga yang berubah di tagline kami. Dulu tagline kami adalah OCBC NISP with you. Saat ini menjadi terus bersama melaju jauh, merupakan lokalisasi dari tagline OCBC Group. Kalau OCBC Group tagline-nya from now, for now and beyond. Kami menjadi dilokalisasi terus bersama melaju jauh. Ya. Jadi kita berharap dengan sinergi grup yang lebih baik, ya, OCBC Indonesia punya kapabilitas global yang lebih bagus, punya nilai-nilai lokal sepanjang 82 tahun, bisa kasih solusi yang lebih bagus lagi kepada nasabah-nasabah kami. Tidak berubah. Justru dengan tambahan capability global, dengan nilai-nilai lokal, kami yakin bisa jadi lebih baik lagi. Mungkin teman-teman pada nggak tahu OCBC Group seperti apa, ya. Mayoritas pemegang saham kami adalah OCBC Singapura. OCBC Singapura, kami adalah bagian dari OCBC Group, salah satu layanan financial terkemuka di Asia Pasifik, ya, dengan jaringan yang sudah cukup mendunia, ya. Jadi selain OCBC, yang part dari OCBC Group juga ada namanya Bank of Singapore,
ada Bank of Ningpo, ada Great Eastern, ada OCBC Windham juga. Ya, dan OCBC Indonesia salah satu bagian dari OCBC Group. OCBC Group punya fokus selain di Indonesia juga di Malaysia, di Singapura, dan di Greater China. Ya, secara OCBC Group sudah keberadaannya sudah ada 410 jaringan kantor ada di 19 negara. Ya, jadi memang dengan histori 90 tahun kami itu yakin ya dengan bagian dari OCBC Group, OCBC Indonesia ini bisa lebih bersinergi membantu nasabah-nasabah kami lagi going global ke wilayah regional kami. Keberadaan kami ada di 54 kota di Indonesia, ada 199 kantor, ya bisa membantu nasabah-nasabah kami bisa mencapai aspirasi keuangannya. Ini salah satu yang berbeda dari kami, ya, karena kalau teman-teman pasti sudah tahu saat ini orang ke bank tambah jarang, ya, semua lebih banyak sudah bisa dilakukan lewat mobile banking, lewat internet banking. Kita juga sadari itu. Jadi keberadaan fungsi bank sudah tidak bukan lagi hanya datang sebagai tempat transaksi. Jadi sekarang bank itu bukan datang untuk tempat transaksi. Saya sendiri sebagai karyawan bank juga tidak pernah ke teller, semua sudah bisa dilakukan lewat mobile banking, lewat ATM. Makanya kita mulai berinovasi, kita mau melihat relook lagi peran dari cabang kita. Tidak hanya sebagai tempat transaksi, tapi kita pengen, yaitu tadi saya sempat mention, ikut membangun masyarakat Indonesia biar lebih sadar financial. Karena banyak ya, menurut kita kalangan muda, bahkan ke ibu rumah tangga, literasi keuangannya masih kurang. Banyak sekali kita lihat di sosial media, ibu rumah tangga main saham, anak-anak kuliah beli kripto, pakai uang kuliah gitu, tanpa didukung oleh pengetahuan keuangan yang cukup. Ya, jadi fungsi brand kita sudah mulai kita lakukan di sini. Ya, jadi salah satunya kalau di Medan adalah, mungkin kalau teman-teman sempat lihat di cabang di Cemara Asri, itu juga sudah cabang dengan inovasi baru. Ya, masuknya sudah seperti masuk kayak ke rumah sendiri, homey, ya, jadi sebuah tempat belajar gitu. Jadi perannya sudah lebih ke arah sebagai advisory, bukan hanya sebagai tempat transaksi, ya. List pertanyaannya teman-teman masing-masing. Daripada nanti ya, mendingan sekarang aja langsung kita jawab, Ibu Jenny. Kan kita ada perubahan ini, pastinya ada perubahan-perubahan, misalnya apakah kita punya perubahan strategi bisnis ke depannya. Nah, itu boleh dijelaskan juga untuk teman-teman media. Walaupun berubah menjadi OCBC, komitmen OCBC tidak berubah. Komitmen kami tetap tadi sudah sering dibilang bolak-balik, menjadi mitra terpercaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi bukan cuman finansial doang, kualitas hidup gitu ya? Iya, masyarakat Indonesia. Jadi fokus kami di segmen industri pun di berbagai segmen tetap kita lakukan, dan kita percaya justru dengan sinergi dengan grup ini, ya, bisa justru membuat kami bisa lebih bagus lagi. Karena ya tadi ya, sudah punya kapabilitas global, kita juga punya pengetahuan akan nilai-nilai lokal, jadi bisa terus melaju jauh lagi. Saya dengan sinergi yang kuat dengan OCBC Group ini pasti merupakan salah satu cara kita juga untuk bisa berkolaborasi dengan OCBC Group, ya, yang merupakan salah satu terbesar di Asia Tenggara juga. Dan tentunya kita memanfaatkan kekuatan regional untuk diaplikasikan di region kita yang di Medan, sehingga memiliki kapabilitas yang lebih luas lagi, lebih mantap lagi, baik untuk individu, untuk perorangan, dan tentunya juga bagi karyawan gitu. Jadi banyak pertukaran informasi, mungkin training-training lebih bagus. Pokoknya segala sesuatu yang positif secara regional itu pasti kita akan aplikasikan di wilayah region kita yang di Medan tercinta ini, gitu Mbak.
Berarti di Medan bukan cuma kita mau meningkatkan yang di Medan aja, tapi kita akan bawa ke kancah global gitu ya, biar internasional. Ya, karena udah terbuka kan kesempatan yang lebih luas dengan bergantinya logo dan merek ini lebih mendunia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Muni dari edisi Medan. Iya. Yang mau saya tanyakan, selamat dulu buat logo barunya. Yang ingin saya tanyakan saat ini seperti apa nasabah di Medan, berapa jumlahnya sekarang OCBC ini, dan khususnya nasabah prioritas gitu. Karena sekarang kan investasi udah, kesadaran masyarakat terhadap investasi udah cukup tinggi begitu. Ini seperti apa? Gitu aja. Oke, berarti ini mungkin dijawab oleh Ibu Mary ya. Silakan Ibu Mary. Terima kasih. Tadi dengan Pak siapa? Muni. Mbak Budi. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau saya boleh jelaskan ya, tadi mengenai antusias nasabah Medan, itu sih positif ya dengan perubahan nama dari PT OCBC NSPTBK menjadi OCBC, karena selama ini juga nasabah itu sudah lumayan mengerti bahwasanya kita tuh memiliki jaringan yang regional ya, dan ada juga di negara-negara maju dan seperti di Singapura, di Makau, di Hong Kong. Jadi perubahan ini adalah entitas supaya kekuatannya makin solid, dan tentu nasabah banyak menanyakan mengenai kekuatan regional gitu. Jadi nanti gimana gitu. Jadi ada beberapa hal juga udah kita sesuaikan, kayak kalau cuma transfer ke OCBC yang di luar negeri itu dipermudah, dipercepat, dan biayanya juga dikasih lebih murah, bahkan ada free-nya beberapa kali. Terus tadi mengenai nasabah kantor cabang kita di Medan, ada sekitar 9, di luar kota ada 2 yang di bawah regional saya. Itu semua tanggapan nasabahnya cukup positif, dan tentu kapabilitas nasabah premier kita ada juga Bu ya, banyak sekitar 3.000-an, itu juga menyambut dengan gembira, dan mereka pada umumnya memberikan selamat kepada kita juga karena kekuatan kita tuh jelas-jelas makin solid, dan pada saat ini pun mereka sudah menikmati berbagai layanan yang sudah kita transformasikan dari kekuatan regional diaplikasikan kepada nasabah-nasabah yang ada di lokal. Bu Jenny dengan Bu apa tadi? Bu Mary. Target nasabah pasca rebranding ini Bu. Ini kan udah November, berarti untuk 2024 Januari ke ini November ke Januari 2024. Pasca rebranding OCBC Indonesia ini, target kita yang mau kita capai di 2024 ini gimana gitu, target nasabah artinya kan kalau nggak salah ada berapa itu gitu, kemarin saya baca 31% gitu ya target yang kemarin 2023, nggak tahu saya lupa gitu kan. Tapi target yang 2024 Bu, baik regional dan nasionalnya gitu. Kemudian yang untuk target UKM juga, UMKM gitu. Ini kan pasca pandemi ini banyak tumbuh UMKM gitu. Banyak orang mau jualan, mau bisnis gitu. Dari mulai tingkat SMA sampai ke umum gitu. Ini terbuka luas. Tempat-tempat pun banyak dibuka gitu. Ini kan setidaknya OCBC perannya gitu untuk menjemput bola UKM-UKM baru, apalagi UKM-UKM milenial ini subur di mana-mana itu. Apalagi Kita tetap menargetkan pertumbuhan bisnis, termasuk di dalamnya pertumbuhan nasabah yang ini ya, yang cukup menantang di tahun 2024 ya. Karena justru dengan kapabilitas global kita masih punya dengan nilai-nilai lokal yang sudah begitu lama, sih kita pertumbuhan nasabah kita sih kita tetap yakin akan bisa jauh lebih bagus lagi gitu. Terus kalau menjawab mengenai bagaimana OCBC NSP ini menjemput UKM baru yang baru muncul ya, apalagi secara pasca pandemi ya. Tadi Bapak sempat lihat di slide saya mengenai Nyala Bisnis ya. Nyala Bisnis itu salah satu inisiatif kami, komitmen kami untuk mendukung UKM di Indonesia. Ya, tadi saya sempat jelaskan kita punya platform. Para pelaku UKM di Indonesia bisa masuk di situ, tidak harus nasabah. Mau belajar mengenai indeks, mau belajar mengenai sektor ekonomi, mau belajar untuk mengembangkan diri. Saya
pebisnis baru, ya saya mau cek kesehatan financial bisnis saya itu bisa platform di situ. Itu bukannya untuk, jadi OCBC kita tidak hanya ngomong oh UKM itu dalam bentuk pembiayaan nasabah yang bisnisnya sudah jalan, tidak. Salah satu bentuk kita membangun masyarakat, ya. UKM yang baru tumbuh yaitu dari Nyala Bisnis yang kita sudah luncurkan awal tahun ini. Saya kenalnya sebenarnya OCBC NSP sebetulnya. Jadi kok tadi sempat tanya NSP-nya kemana ya gitu. Tadi kan disampaikan bahwa sejarahnya panjang bang tertua juga. Cuman yang menarik buat saya, apakah perubahan brand ini hanya sebatas perubahan merek atau sekaligus juga hilangnya entitas modal NSP di OCBC? Itu yang saya ingin tahu juga pertama. Yang kedua, kalau melihat OCBC sekarang kan sebenarnya juga gabung dengan Commonwealth ya, kalau saya nggak salah ya, sudah diakuisisi ya kalau saya nggak salah. Apakah nanti dalam proses rebranding ini Commonwealth juga akan diberi branding menjadi OCBC atau seperti apa? Yang ketiga, apakah di tahun depan gitu ya, ini kan belakang-belakang ini agak meroket nih harga OCBC di pasar gitu, agak menarik nih. Apakah rencana spin-off-nya akan jadi atau untuk memperkencang kinerja perseroannya atau seperti apa? Terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan pertama dulu kepada Ibu Jenny, boleh langsung dijawab. Makasih Mas Wahyudi. Perubahan brand ini tidak mengubah komposisi pemegang saham. Tidak ada perubahan dari sisi komposisi pemegang saham. Nah, jadi tetap OCBC seperti sebelum 14 November pemegang saham kami 85,9%, sisanya 14,1% di publik, kepemilikan publik. Gitu. Ya. Terus tadi pertanyaan nomor kedua. Ya, pertanyaan kedua mungkin tentang Commonwealth. Di acara ini mungkin kita mau memang fokus dulu ke OCBC Indonesia gitu ya. Kalau untuk tentang Commonwealth, memang kalau nantinya sudah ada informasi lebih lanjut, kita akan menginformasikannya kepada Bapak dan Ibu ya. Nah, mungkin pertanyaan ketiga, boleh dilanjutkan? Sudah mengamati sahamnya OCBC. Iya, betul. Jadi sempat beli enggak, Abang? Sempat beli nggak Bang? Akan nih kayaknya Bu. Yang pasti sih dengan tadi ya, OCBC, NSP menjadi OCBC itu adalah salah satu inisiatif grup OCBC yang tersebar, saya sempat sebutkan di Asia Pasifik, di Singapura, Malaysia, karena kita ingin menyatukan semua entitas menjadi satu brand OCBC, one brand, one unity group. Jadi dengan demikian pasti kekuatan brand itu akan lebih berasa ya, yang namanya apalagi secara global, secara regional, yang mana ada jaringan-jaringan kantor OCBC Group ya. Kita yakin dengan sudah punya jaringan yang lebih luas, terus juga kita sudah pengalaman di Indonesia sendiri juga 82 tahun panjang ya, kita yakin sih itu justru bisa sangat membantu kita bisa tumbuh lebih bagus lagi. Jadi mau akhir tahun, jangan saya tadi ngomong sahamnya mau seperti apa, nanti Pak Wahyudi bisa nilai sendiri. Di Bandung, Surabaya, Medan, Makassar. Berarti something spesial terhadap 4 daerah ini ya Bu ya. Mintalah Bu, proyeksinya tumbuh nih, apa enggak gitu kan. Kalau tumbuh ya, kalau enggak mungkin ada pengembangan atau perkembangan perusahaan ini, korporasi pasti tumbuh. Kita Q2 pun jadilah Bu, Q2 proyeksi nggak apa-apa lah kalau nggak Q2 mungkin dibandingkan dengan periode sama sebelumnya gitu. Untuk melengkapi biasanya kan wartawan ekonomi butuh Bu, minimal presentasi di Sumut ya Bu ya. Ya kalau bisa dibanding daerah lain nggak apa-apa Bu. Terus yang selanjutnya Bu, Sumut ini backbone ekonominya perkebunan pertanian Bu. Maafin saya kalau saya yang salah mungkin kan, kalau OCBC
ya sebelumnya OCBC ini kayaknya kurang saya lihat begitu dalam penetrasinya di sektor ini, perkebunan pertanian. Kalau saya salah, tolong dikoreksi gitu. Oh ternyata udah kok gitu, nggak apa-apa Bu. Siapa tahu saya salah. Ini clean nih, sehingga kalau lihat perkebunan pertanian Bu di Sumut ini, backbone ekonominya. Itu yang ketiga, yang terakhir ke daerah Bu. Saya lihat tagline-nya kan terus bersama melaju jauh dengan kapasitas kemampuan dunia pakai nilai lokal gitu kan ke daerah. Nah itu lagi Bu, saya ada 33 kabupaten kota di Sumut. Kayaknya saya cuma melihat yang merah ini ada di Medan gitu. Artinya maksudnya bukan kantornya Bu ya gitu kan. Apakah orang gaya memang beda kan, kalau gaya orang misalnya yang biru, yang 3 huruf biru gitu kan, oh orang Surya misalnya, ini orang biar ini gitu kan. Kayaknya nggak ada di daerah ini kecuali di Medan gitu kan. Apakah memang hanya untuk city aja gitu, untuk kota juga atau enggak? Kalau enggak, kenapa kita pakai nilai lokal gitu? Dengan kapasitas dunia selesai gitu. Titik misalnya ini saya gitu sih gitu. Pakai nilai lokal berarti daerah dong. Daerah berarti ada banyak daerah. Di Sumut unik Bu, satu daerah ke daerah lain bisa 12 jam. Beda sama daerah lain, ya. Jadi jauh kali gitu. Saya sering tugasin tugas ini ya, ngeliput ya, padahal jaraknya 10 jam gitu. Jadi kayak tugasin ke Bekasi aja gitu. Begitu jadinya mungkin bisa dijelasin Bu, gimana kita ke daerah atau memang enggak kita keep aja di Medan aja gitu kan. Mungkin supaya kita lebih ngerti lagi nih OCBC ini gimana sih sebenarnya performanya atau gayanya nih di tengah dunia finance di Sumut ini. Makasih Bu. Oke, nah mungkin untuk angka kali ya, untuk angka kita juga sudah mengeluarkan kinerja Q3, benar ya? Kinerja Q3 nanti press release dan selengkapnya bisa kita kirimkan agar nanti angkanya juga lebih benar gitu ya, angkanya lebih komprehensif nanti akan kita kirimkan. Nah mungkin yang lainnya boleh dibantu jawab oleh Ibu Jenny dan Ibu Mary, silakan. Nomor 2 mengenai pertanyaan apakah penetrasi OCBC di perkebunan ya dan pertanian ya, di Sumut ya kita ada masuk di sektor pembiayaan. Di sektor itu tidak hanya di pembiayaan, juga terhadap cash management maupun untuk nasabah-nasabah kami yang bergerak di bidang itu kita masuk. Ya, jadi memang sudah, dan pertumbuhan pun selama ini juga sudah bagus. Kita punya sektor, memang punya segmen bisnis sendiri yang juga masuk di. Kenapa? Ada produknya Bu. Produk pembiayaan. Oh, pembiayaan. Pembiayaan. Ya. Namanya. Nama spesifik sih tidak ada ya, namanya OCBC pembiayaan sektor industri. Kita lihat, kita memberikan kredit sektor industri apa? Ada perdagangan, ada perkebunan. Di dalamnya ada perkebunan lagi, kelapa sawit dan lain ya, pasti. Dan pastilah namanya kalau mau masuk ke industri ke Sumatera Utara pasti harus sentuh perkebunan Pak. Maksudnya sampai ke desa-desa. Dan ada juga teman kita yang logo biru juga, dia jaringannya lumayan gede. Tapi OCBC ini dari dulu karena mungkin arah-arahnya ke digital bank juga ya Pak ya. Jadi sekarang semua udah tercapture juga. Kantor cabang kita memang tidak seluas yang logo biru, tetapi kita memiliki beberapa cabang di luar kota. Salah satunya mungkin di kota Binjai, itu ada di kota Siantar, kita pun ada di Padang, di Pekanbaru. Tapi memang kita nggak menjangkau sampai ke daerah kecamatan Pak. Gitu. Kalau di daerah-daerah yang di bawah pengawasan Ibu Jenny juga kan seperti Tanjung Pinang, Pulau Pit, kita ada juga di wilayah-wilayah kecil. Tetapi memang saya bisa mengakui itu tidak terlalu tersebar sampai ke kecamatan Pak. Karena teknologi sudah mumpuni juga nih Pak. Semuanya kita di OCBC pakai handphone loh Pak. Jadi pakai handphone tuh bukan rekening di mana-mana. Bahkan nggak perlu ke bank gitu. Nah, desa kita masuk ke namanya konsep Premier Guest House. Itu salah satunya supaya nasabah datang tuh kayak di rumah, ngobrol, ngopi gitu Pak. Karena yang lain-lain sudah bisa di handphone Pak. Kan kalau tidak buat lounge yang nyaman, nanti yang di kantor cuma saya sama Bu Jenny nih. Nasabahnya semua sudah bisa di HP gitu. Jadi nggak terlalu perlu datang ke bank. Gitu. Dan manfaat jaringannya tuh bisa di mana-mana, di ATM bank lain juga bisa tarik gitu-gitu. Jadi memang nggak sampai ke kecamatan. Tapi lumayan di kota-kota yang tidak terlalu kecil kita pun ada. Gitu Pak. Kalau nilai lokal nih ya maksudnya kita tetap ada budaya Indonesia kan, jadi
bukan berarti kayak udah jadi bang asing banget gitu. Kita tetap memelihara namanya di Indonesia ya, nilai-nilai budaya kita, kebiasaan-kebiasaan lokal itu harus tetap kita adopsi supaya nasabah juga nyaman. Kalau kita langsung berubah kayak bule, kayak orang-orang di luar negeri gitu kan terlalu saklek gitu Pak ya. Jadi itu nanti buat nasabah nggak nyaman. Kita akan Oke, mungkin Q&A session kita hari ini kita tutup dulu. Apabila Bapak dan Ibu membutuhkan rilis kinerja kita yang Q3 nanti juga akan kita bagikan ya. Itu juga sudah ada di website kita, nanti juga akan kita bantu share linknya atau share filenya juga agar bisa jadi referensi juga untuk Bapak dan Ibu. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri acara kita dan masuk ke mungkin nanti bisa kita sesi foto-foto gitu ya. Nah, kita ingin memperlihatkan sebuah video nih Bu. Kan tadi kita cuman bilang ya kayak sinergi kita dengan grup gitu. Kita ada di Singapura, Hong Kong dan juga Macau gitu kan. Nah, secara visualnya sinergi itu seperti apa sih? Kita punya satu video untuk itu. Boleh videonya diputarkan agar Bapak dan Ibu juga bisa melihat sinergi kita dengan Untuk OCBC. mewujudkan aspirasi regional dari Indonesia, ASEAN, hingga Greater China. Kami memiliki yang Anda butuhkan. Insight lokal kami yang mendalam, siap memanfaatkan setiap peluang yang datang.